Untuk pembelajaran kita di hari ini kita sedang membahas di bab 5, yaitu tentang menebarkan Islam yang rahmatan lil alamin melalui tabligh, melalui dakwah, melalui khutbah. Dan di minggu kemarin itu sudah selesai membahas tentang khutbah. Kini kita tinggal membahas di materi yang kedua, yaitu tentang tabligh, ya. Tentang tabligh di slide ada. Apa sih tabligh itu? Nah, di sini pengertian tabligh menurut bahasa, tabligh berasal dari kata balagho yuballighu tablighon, yang artinya yaitu menyampaikan atau memberitahukan pesan atau ceramah secara lisan atau perkataan. Jadi ini beberapa pengertian tabligh dalam sudut pandang bahasa. Asal katanya dari kata balagho yuballighu tablighon, dan diartikan menyampaikan, memberitahukan pesan atau ceramah secara lisan dan perkataan. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dalam hal pengertian tabligh menurut istilah. Di sini yang pertama, menyampaikan ajaran Islam baik dari Al-Quran maupun hadis yang ditujukan kepada umat manusia. Nah, berarti dalam hal tabligh maka harus ada yang disampaikan itu bersumber dari Al-Quran atau Al-Hadis. Manakala digelar suatu acara tabligh, backgroundnya adalah tabligh akbar, tapi si mubalik ternyata tidak mensitir satu ayat pun atau satu hadis pun, maka itu bukan tabligh. Paling itu mah pidato biasa saja. Karena tabligh itu harus menyampaikan ajaran Islam baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Yang kedua, tabligh itu menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, jadi dalam pengertian yang kedua, tabligh menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada umat manusia. Nah, sehingga kan para rasul tugasnya itu, diantara tugasnya adalah tabligh, menyampaikan apa yang oleh rasul diterima dari Allah dan diperintahkan untuk disampaikan. Berarti kan ini dalam kapasitasnya sebagai seorang rasul. Rasul itu kan menerima wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan. Ini senapan bola di sini. Nah, maka di sini para rasul itu menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Ajaran-ajaran Islam yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad oleh Rasul disampaikan kepada umat manusia. Dengan tujuan apa? Supaya ajaran-ajaran tersebut kemudian dijadikan pedoman hidup, dijadikan pedoman oleh manusia agar manusia itu memperoleh kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat. Yang ketiga, dakwah Islamiyah. Jadi tabligh bisa juga diartikan dakwah Islamiyah dalam bentuk khusus, baik itu berupa lisan ataupun tulisan, untuk menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Ya, kalau lisan langsung diucapkan, kalau tulisan bisa dalam membuat buku atau dalam dikemas dalam tulisan gitu. Nah, itu sama, tetap bisa disebut juga dengan apa? Tabligh. Yang keempat, tabligh juga diartikan menyampaikan pesan Allah secara lisan kepada satu orang Islam atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Nah, maka dalam hal ini tabligh bisa orang per orang,
Contoh ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwahnya, tablignya itu menyampaikannya itu dari pintu ke pintu, door to door. Berarti kalau door to door itu orang per orang, atau bisa langsung disampaikan kepada orang banyak, diundang, dikumpulkan di suatu tempat, kemudian disampaikanlah ajaran-ajaran Islam. Ini juga pernah dilakukan oleh Rasul pada saat dakwah secara terbuka. Yang pertama, Rasul undang penduduk Mekah di suatu tempat, kemudian Rasul naik ke Jabal Abi Qubais, di sana Rasul tabligh menyampaikan. Bahkan ketika suatu saat turun ayat wa angdir ashiratakal aqrabin, di mana Rasul diperintahkan untuk menyampaikan ajaran Islam kepada kerabat terdekat, kepada keluarga terdekat, Rasul undang kerabat-kerabat terdekat di rumahnya. Setelah terkumpul, Rasul menyampaikan. Jadi caranya tabligh itu bisa langsung berhadapan satu orang atau bisa di hadapan orang banyak. Yang kelima, tabligh juga bisa diartikan suatu pekerjaan yang dilakukan untuk menyampaikan atau menyiarkan agama Islam kepada umat. Nah, intinya dari kelima definisi ini, maka kata kuncinya tetap dalam hal menyampaikan ajaran Islam. Itu tabligh. Selanjutnya yang kedua, setelah kita memahami pengertian tabligh baik secara sudut pandang bahasa ataupun sudut pandang istilah, kemudian dalil adanya tabligh, yaitu firman Allah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 39. Kita bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahada. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahada. Wala yakhshawna ahadan illallah. Wala yakhshawna ahadan illallah. Wa kafa billahi hasiba. Shadaqallahul adzim. Mari kita telah ayat ini. Alladzina yuballighuna risalatillah, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. Wa yahsyaunahu, mereka takut kepadanya. Berarti yang dimaksud takut kepadanya itu takut kepada Allah. Wala yakhshawna ahadan illallah, dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah. Wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Nah, dalam ayat ini Allah menyampaikan kepada kita tentang orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. Para rasul-rasul Allah, mereka sampaikan apa yang Allah tugaskan untuk disampaikan kepada manusia tanpa rasa takut, karena yang mereka takutkan hanyalah Allah, sementara di luar Allah tidak mereka takutkan. Kenapa seorang mubalik harus hanya Allah yang ditakutkan? Karena memang tantangan dalam bertabligh, tantangan dalam menyampaikan risalah itu bukan tantangan yang sedikit, bukan tantangan yang mudah. Kita berkaca dari sejarah
Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau menyampaikan risalah Islam, bukan sambutan, bukan tolak al-badru yang didapatkan, tapi yang didapatkan oleh Rasul cemoohan, bahkan dilempari dengan batu, dilempari dengan kotoran unta. Tidak sedikit orang yang hendak membunuh Rasulullah. Tetapi hal tersebut tidak menyurutkan semangat Rasulullah, tidak membuat takut Rasulullah sehingga Rasulullah berhenti dari bertablignya. Rasul terus saja bertabligh. Bahkan tatkala pamannya sendiri, yaitu Abu Thalib, meminta kepada Nabi Muhammad untuk berhenti bertabligh karena khawatir akan keselamatan keponakannya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah kan? Rasul mengatakan, seandainya matahari disimpan di pundak kananku, bulan disimpan di pundak kiriku, aku tidak akan pernah berhenti dari tugas ini. Artinya tidak ada yang ditakutkan oleh Rasulullah kecuali Allah. Adapun ancaman-ancaman dari pihak manapun itu tidak Rasul takutkan. Silakan masuk. Nah, seorang mubalik itu harus seperti itu. Belum lagi kalau kita membaca sejarah para mubalik yang menyampaikan risalah Islam, yang menyampaikan ajaran Islam ke tengah-tengah masyarakat kafir. Pada masa Umar bin Abdul Aziz itu mengirimkan 20 orang dai, 20 orang mubalik untuk berdakwah ke daerah pedalaman Syam. Nah, ke-20 orang mubalik tersebut ternyata terendus keberadaannya oleh pihak istana. Akhirnya ditangkaplah mereka, dibawalah ke hadapan Kaisar Romawi, ke hadapan Kaisar. Dan apa yang mereka dapatkan? Mereka diancam oleh Kaisar supaya berhenti menyampaikan risalah, bahkan diperintahkan untuk masuk ke dalam agama yang dipeluk oleh Kaisar, dengan imbalan akan diberikan harta yang banyak, akan diberikan jabatan yang tinggi kalau mereka mau masuk ke dalam agama Kaisar. Tapi apa yang dilakukan oleh para mubalik ini? Apakah mereka takut kemudian mereka pindah agama? Ternyata mereka ini tidak takut. Mereka tidak pindah agama. Dalam kitab Subul Iman itu dikisahkan kisah tersebut. Yang pertama dipanggil oleh Kaisar, diberikan iming-iming seperti itu, seperti tadi yang dikatakan, dan kalau menolak diancam akan dihukum mati. Maka mubalik yang pertama lebih memilih mati. Akhirnya dipancunglah, dengan dihukum mati, dipisahkan antara sirah jeung awak. Dan Allah berikan karomah, Allah berikan keistimewaan, kepalanya ketika terpisah dari badannya kemudian terbang dan mengelilingi alun-alun sambil membacakan ayat-ayat Al-Quran. Dan itu cukup membuat marah Kaisar. Diambil lagi seorang mubalik yang kedua, diberikan tawaran yang sama, diberikan ancaman yang sama. Ternyata yang kedua pun sikapnya sama, lebih baik memilih mati ketimbang harus pindah agama. Sama yang kedua diberikan keistimewaan oleh Allah, kepalanya terbang mengitari alun-alun sambil membacakan ayat Al-Quran. Hanya sayang yang ketiga keimanannya masih lemah, yang ketiga memilih pindah agama, dan ketika sudah pindah agama hampir saja diberikan harta yang banyak, diberikan jabatan yang banyak, tapi karena kejelian si patihnya, akhirnya tetap yang ketiga pun sama dibunuh. Jadi rugi nukatilu. Nah, berkaca dari sejarah tersebut, ternyata yang namanya seorang mubalik itu harus punya keberanian. Jangan ada yang dia takutkan kecuali siapa? Kecuali Allah. Kalau takut oleh manusia nanti bisa jadi bernasib sama seperti mubalik yang ketiga. Dan itu rugi. Wala yahsyauna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Selanjutnya ketentuan tabligh. Yang pertama, tabligh dilakukan dengan cara yang sopan,
lemah lembut, tidak kasar dan tidak merusak. Nah, ini perlu kita ketahui kan tujuan tabligh itu supaya orang yang orang yang menjadi sasaran tabligh itu mau menerima apa yang kita sampaikan, kemudian mau mengamalkan apa yang kita sampaikan. Maka otomatis ketika kita menyampaikan ajaran-ajaran Islam, menyampaikan pesan-pesan Islam itu harus dengan tutur kata atau bahasa yang dapat menarik perhatian mereka, bukan malah sebaliknya. Nah, di sini kan dengan cara-cara yang sopan. Kalau mubalignya sopan, tutur katanya yang baik, mungkin para pendengar yang menjadi sasaran tabligh itu akan segan kepada si mubalig, sehingga apa yang disampaikannya dapat terserap kemudian bisa diamalkan. Tetapi kalau sebaliknya dengan cara-cara yang kasar, tidak sopan, ataupun dengan kata-kata, dengan ucapan-ucapan yang menimbulkan orang lain tersinggung, apalagi orang yang menjadi sasaran tablighnya tersinggung, kira-kira akankah pesan-pesan yang disampaikan kemudian diterima atau diamalkan oleh orang-orang yang menjadi sasaran? Kira-kira tidak. Nah, maka di sini tabligh itu harus dilakukan dengan cara-cara yang sopan, lemah lembut, tidak kasar dan tidak merusak. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh jemaahnya. Kalau kita menjadi seorang mubaligh, lihat dulu audiennya, lihat dulu jemaahnya. Kita bertabligh di daerah pedalaman Tatar Sunda, gitunya. Kita jangan bertabligh kemudian menggunakan bahasa-bahasa intelek gitu. Ini mah bakal ngawul kenaon gitu. Tapi gunakanlah dengan bahasa-bahasa mereka. Kalau masyarakat biasanya dengan bahasa Sunda, ya dengan bahasa Sunda saja. Supaya sasaran tabligh kita tidak bingung terhadap materi tabligh yang kita sampaikan. Gunakan dengan bahasa. Kita diundang tabligh ke luar Sunda, misalkan undang ke luar Jawa gitu. Maka kalau bisa dengan bahasa daerahnya, ya dengan bahasa daerahnya. Tapi kalaupun tidak bisa dengan bahasa daerahnya, gunakanlah bahasa yang dipahami oleh semua orang. Itu pun alhamdulillah kita punya bahasa persatuan. Bahasa apa? Bahasa Indonesia. Kemanapun kita pergi, asal bendera Republik Indonesia masih kena berkibar, insya Allah gitu, bahasa Indonesia bisa. Biasanya orang-orang Indonesia itu walaupun orang pedalaman, bahasa Indonesia itu paham, tapi kadang sulit untuk mengucapkan. Itu yang tidak biasa berbicara bahasa Indonesia, biasanya dia paham akan bahasa Indonesia, tapi kalau disuruh berbicara dengan bahasa Indonesia, campur-campur lah gitu juga kita. Logatna, ayo ngobrol bahasa Indonesia, ya. Ada logat Sunda, tenanawan gitu. Ada ciri khas, ada ciri khas bahasa Indonesia Jawa Barat gitu kan ya, campur-campur bahasa Sunda. Tapi kan orang lain juga kalau berbicara dengan bahasa Indonesia tetap logat daerahnya itu tidak hilang. Apalagi kalau orang Jawa, medok banget gitu kan. Bicara bahasa Indonesia itu pasti medok ya. Padahal tidak nyadar kita pun kalau kita berangkat ke daerah lain itu langsung ketebak pasti di Sundanya gitu. Baru-baru gitu logat kabupaten kapenak gitu. Logat kabupaten. Ini orang ke daerah Garut misalkan ngobrol bahasa Sunda pasti di Ciamis ya gitu. Sebab logatnya beda gitu. Orang Garut, orang Ciamis itu logatnya beda. Tapi tidak apa-apa. Nah, di sini yang terpenting adalah gunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh jemaah gitu. Jadi jangan supaya jemaah itu wah, gue mau balik teh hebat. Jangan itu tujuannya gitu. Ya kalau tujuan itu kan demonstrasi. Wah, ngobrol di hadapan ini dengan bahasa Inggrisnya. Kan hoax cah ini tuh. Udah si Ujang kan dipinter-pinter teuing cenah teu kaharti sini bahasa. Tapi gunakanlah dengan bahasa-bahasa yang dipahami oleh jemaah. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Nah kan begini, mungkin ketika kita bertabligh itu ada hal-hal yang mungkin bertabrakan dengan kebiasaan setempat. Nah itu bisa dengan cara
berdialog, berdiskusi, misalkan boleh jemaah bertanya, boleh bertanya, bagaimana kalau di sini begini, gimana hukumnya? Nah, gitu. Boleh kita dengan cara apa? Berdiskusi, berdialog. Yang keempat, materi tabligh disampaikan, materi tabligh yang disampaikan harus mempunyai rujukan yang kuat dan jelas sumbernya. Nah, maka seorang mubalik harus mempersiapkan materi yang akan disampaikannya itu. Lihat rujukannya, kalau dari kitab, kitab apa, pengarangnya siapa, halaman berapa, itu harus jelas. Kalau dari Al-Quran, membacakan surat Al-Quran, surat ayat-ayat dari Al-Quran, sebutkan suratnya surat apa, ayatnya ayat berapa. Kalau menyampaikan hadis, sampaikan riwayatnya siapa, rawinya siapa, diterima dari siapa, dari siapa, dari siapa, sampai ke Rasulullah. Itu kalau menyampaikan hadis. Nah, itu jelas rujukannya. Jangan sampai gini, kita menyampaikan hadis tapi rawi nanti disebutkan, apakah kita pernah bertemu dengan Rasulullah? Gitu. Kalau kita bertemu dengan Rasulullah, ya kita menjadi rawinya nggak apa-apa. Tapi kan kita jauh zamannya dari Rasulullah. Hadis-hadis yang kita terima itu dari para rawi, maka jangan dihilangkan rawinya, sanadnya itu sampai ke Rasulullah, itu harus disebutkan. Jadi jelas, gitu, jelas pengambilan sumber materinya itu harus jelas dalam hal tabligh. Yang kelima, disampaikan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Nah, disampaikan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Berarti seorang mubalik menyampaikan materi-materi keislaman itu harus penuh keikhlasan. Motifnya itu harus ikhlas. Berarti lamun motifna hilangkan motif-motif yang lain gitu. Motif-motif yang lain, contoh misalkan bertabligh ingin nama besar, itu berarti kan tidak ikhlas. Yang disebut kiai besar misalkan, yang disebut dai kondang misalkan, itu hilangkan perasaan-perasaan itu. Atau bertabligh dengan tujuan ingin mendapatkan bayaran misalkan, lamun tadi amplop teu datang di kadinya, nah itu tidak ikhlas itu. Rasulullah bertabligh menyampaikan risalah itu tidak ada yang membayar. Gitu. Rasul itu tidak ada membayar. Maka saya teringat pesan guru saya. Kalau kita akan bertabligh ke suatu daerah, maka hiji dahar geula sing wareg. Ami naon? Ami datang ka ditu teh teu ngarep-ngarep dibere dahar, da urang geus wareg ti imah. Nu kadua pesakan duit sing kandel. Ami naon? Ami datang ka ditu urang bertabligh teu ngarep-ngarep dibere duit. Gitu. Sehingga orang bertabligh bisa ikhlas. Gitu. Eta dua, dahar sing wareg, bekal duit sing loba. Itu balik begitu. Karena dalam menyampaikan itu harus penuh keikhlasan dan kesabaran. Dan itu akan sangat berpengaruh kepada audiens, kepada orang yang ditablighi. Kalau misalkan si mubalignya menyampaikan tablighnya tidak dengan keikhlasan, maka diterimanya oleh sasaran tabligh itu akan beda. Tapi kalau orang yang menyampaikannya ikhlas, sabar, maka bakal langkung narap gitu. Di si mustami ogenan, materi yang disampaikannya itu akan sangat berkesan. Jadi berpengaruh. Sejalan dengan situasi dan kondisi yang mengitarinya, termasuk aspek psikologis dan sosiologis para jemaahnya, kan tinggali keadaan jemaah nanti. Maka seorang mubalik itu harus paham dulu kondisi daerah yang akan dijadikan sasaran tabligh. Masyarakat dinya karesepna naon sing apa karesepna. Masyarakat dinya ieu situasina keur kumaha, misalkan ayeuna urang rek tabligh di daerah bencana misalkan. Di daerah bencana anu anyar kene tas terjadi bencana alam. Berarti yang harus digunakan di sana dengan pola apa kira-kira? Dengan pola apa kira? Kalau misalkan mereka baru saja mengalami bencana alam, tak orang jadinya bergumam. Minimal kita di sana dengan pola trauma healing. Artinya bagaimana kita menghilangkan rasa trauma di masyarakat itu. Bagaimana kita menanamkan kepercayaan mereka terhadap qada dan qadar. Bagaimana kita menanamkan kepada mereka akan arti keikhlasan menerima keputusan atau qada dan qadar dari Allah. Kan mungkin mereka masih merasa takut,
Mungkin mereka masih merasa kehilangan terhadap sanak kerabat mereka yang menjadi korban bencana gitu. Nah, maka pola tabligh di sana bisa dengan cara pola trauma healing di sana gitu ya. Nah, kemudian tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan, berselisih, merusak dan mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, ini hati-hati. Mubalik jangan sampai menyulut perselisihan atau membangkitkan emosi. Jangan dengan kata-kata yang sekarang itu namanya naon? Lamun menyulut ya tengaran pro pro provokatif. Nah, itu ya. Jangan dengan kata-kata yang provokatif. Sehingga setelah selesai tabligh, para mustami terbakar emosinya, marah-marah, akhirnya bisa jadi meluapkan emosinya kaditu kadieu gitu. Nah, maka seorang mubalik sampaikanlah Islam dengan benar, jangan sampai menyulut orang lain untuk apa? Untuk bermusuhan. Justru kalau kita datang ke daerah konflik, misalkan kita datang ke daerah konflik, kubu A dan kubu B, kita bertabik di kubu B. Bagaimana caranya supaya kubu B ini mau berdamai dengan kubu A? Atau kita masuk di kubu A, bagaimana cara supaya kubu A juga mau membuka diplomasi, mau membuka jalur diskusi sehingga mau berdamai dengan kubu B. Jangan malah memanas-manasi, memperuncing emosi sehingga kalahkah bukit tarik konfliknya. Jadi kudu nama orang jadi penengah. Kan di Al-Qur'an lagi innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu ya. Fa aslihu baina ahwaikum, harusnya kita menjadi orang yang dapat mendamaikan gitu. Bukan malah Bukan malah memprovokasi. Lamun memprovokasi lamun ketika orang ditangkap ke aparat dengan tuduhan provokatif ya kita tidak bisa menyalahkan orang lain ya, bukan sah orang lah gitu ya. Provokatif. Nah, ini 6 ketentuan tabligh. Ini mohon maaf suara saya ini kalau kurang jelas ya. Mohon maaf kalau kemarin hari Sabtu itu nyaris saya tidak bisa menjelaskan. Suara saya hilang. Nah, alhamdulillah ya deh gitu. Setelah diberhentikan 1 hari. Selanjutnya tata cara kita bertabligh. Di sini ada tata cara atau strategi tabligh harus merujuk dari teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dalam melaksanakan dakwah atau tabligh. Jika tidak, tabligh yang bertujuan baik malah berubah menjadi citra Islam, menjadikan citra Islam semakin menurun, tidak bagus, bahkan merusak citra Islam. Tentu semua itu harus menjadi kesadaran bersama agar tidak terjadi. Nanti, ketika kita bertabligh atau kita berdakwah, ikuti apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, di mana Islam sudah menggariskan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan tutur kata yang baik. Sehingga kan tujuan dari tabligh itu akan tercapai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah, menyampaikan tabligh itu dengan hikmah, dengan mau'idatul hasanah, sehingga banyak orang yang tertarik untuk masuk Islam. Seandainya saja Rasul tidak dengan bil hikmah wal mau'idatul hasanah, dalam ayat lain fabima rahmatin ini lintalahum lafadzu min halik hilap di ayat. Kalau seandainya Rasul menyampaikan Islam itu tidak dengan kasih sayang, tetapi dengan kekerasan, tentu mereka akan lari dari Rasul. Artinya tidak akan banyak orang yang mau masuk Islam. Tapi sejarah mencatat banyak orang yang masuk Islam karena tertarik oleh kepribadian Rasulullah. Masih ingat orang yang suka meludahi Rasulullah? Rasul reka masjid di Ciduhan, gitu kan? Reka masjid melewatkannya di Ciduhan, sampai suatu saat Rasul akan ke masjid anu nyiduhan teu aya. Oleh Rasul ditanyakan ke tetangganya, ternyata dia sakit. Rasul jenguk. Ketika dijenguk, orang itu ketakutan karena yang ada bayangannya pasti Rasul bakal marah-marah. Tapi ternyata Rasul tidak marah-marah. Justru Rasul malah mendoakan kesembuhan untuk orang tersebut. Padahal
Tidak ada satupun tetangga orang tersebut yang menjenguknya, hanya Rasul yang menjenguknya. Rasul itu orang yang paling dia benci, yang setiap hari dia ludahi, tapi dia orang yang pertama dan satu-satunya yang menjenguk saat dia sakit. Nah, maka orang tersebut masuk Islam itu dengan hikmah ya, dengan hikmah. Belum lagi dengan pemaafnya Rasulullah. Orang yang nyata-nyata mau membunuh Rasulullah dan ketangkep basah Rasul akan membunuh Surakoh kanyawan kan mereka bunuh, tapi Rasul dimaafkan, Surakoh masuk Islam. Belum lagi ada Daksur yang sudah nyata-nyata menempelkan pedang di leher Rasul, tapi oleh Rasul dimaafkan karena kemudian si Daksur juga masuk Islam. Nah itu yang harus kita tiru. Cara kita berdakwah, cara kita bertabligh, ikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Sejarah Islam memberi teladan dalam bertabligh yaitu sebagai berikut. Mengajak orang-orang terdekatnya agar menjadi muslim yang baik, profil muslim yang menyatu antara kata dan perbuatan. Silakan masuk. Lalu mengajak kepada keluarga dan menyebar kepada masyarakat secara luas. Sebab keluarga merupakan kunci sukses karena pihak lain akan melihat dulu pribadi dan keluarga. Jadi keluarga menjadi cermin kepribadian seseorang sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat As-Saff ayat 2 sampai 3 dan Luqman ayat 12 sampai 19. Nah, di Al-Qur'an itu sudah diceritakan bagaimana orang-orang terdahulu ketika menyampaikan risalah dakwah itu dimulai dari dirinya sendiri, kemudian dari keluarganya, dari orang-orang terdekat. Sehingga ketika ekspansi keluar, dakwah atau tabligh keluar, orang melihat dirinya sudah mengamalkan apa yang dia sampaikan, keluarganya juga sudah mengamalkan apa yang dia sampaikan, orang-orang yang ada di sekitarnya sudah mengamalkan apa yang disampaikan, maka orang yang ditabligh, yang menjadi sasaran tabligh di daerah jauh pun akan mengikutinya. Beda lah mungkin ya, seorang mubalik, dia dengan semangatnya menyampaikan ajaran-ajaran Islam, tetapi pribadinya belum melaksanakan apa yang dia sampaikan, atau keluarganya juga belum menyampaikan apa yang dia sampaikan. Misal contoh, menyampaikan tentang kewajiban menutup aurat misalkan. Ternyata salah satu dari keluarganya, baik anaknya ataupun istrinya, ternyata ada yang tidak menutup aurat. Kira-kira bagaimana tanggapan orang lain ketika mendengar tabligh seorang mubalik ini yang menyampaikan kewajiban menutup aurat? Perencana ulama kakabatur ya. Pamajikan nawe heula sing bener, anak nawe heula sing bener, waka-waka kabatur, beneran gitu jika nanti. Tapi kalau sudah memberikan contoh dari keluarganya, maka orang lain tidak ada celah untuk membalikan seperti itu. Nah, jadi dimulai dari orang terdekat. 3M kan, 3M. Mulailah dari diri sendiri. Yang kedua, mendekati pihak lain sesuai dengan kapasitas ilmu dan martabatnya. Karena itu perlu pendekatan strategi yang beragam, apalagi kondisi saat ini yang serba cepat, praktis, dan canggih. Semua itu mengharuskan adanya perubahan dalam tabligh. Artinya begini, ketika kita akan bertabligh, lihat sasaran tablighnya. Kalau misalkan sasaran tablighnya, ini mah para militer, misalkan orang tadi diundang tabligh di militer. Nah, maka sesuaikan materinya, sesuaikan cara kita menyampaikannya dengan gaya mereka, dengan gaya militer gitu. Sehingga mereka bisa enjoy menikmatinya. Kalau misalkan sekarang berdakwah di daerah masyarakat biasa, jangan dengan gaya militer, engke sarieun gitu. Itu. Jadi menyampaikan dakwah itu harus disesuaikan dengan apa? Kapasitas ilmu dan martabat orang yang menjadi sasaran tabligh. Sehingga pas gitu. Disuruh tabligh audiennya para akademisi, guru-guru, dosen-dosen, misalkan mahasiswa, silakan kita bertabligh dengan menggunakan bahasa-bahasa intelek karena mereka paham. Sesuai dengan kapasitas keilmuannya. Tapi lamun dengan masyarakat biasa jangan coba-coba. Dan sebab mungkin bakal ngaharuleng. Jadi disesuaikan. Lihat kondisi siapa? Sasaran tabligh. Yang ketiga, mengajak diri
dan pihak lain agar bekerja sama dan saling membantu akan terlaksananya tabligh secara baik, bertahap, berkesinambungan, menjangkau semua lapisan masyarakat serta adanya segmen tabligh yang jelas antara mubalik yang satu dengan yang lain sehingga semua lapisan masyarakat terkena sasaran tabligh. Begini. Sejarah mencatat ketika Islam dibawa ke Nusantara, ke Indonesia, dulu Indonesianya belum ada, ya, Nusantara. Itu para mubalik membuat suatu organisasi, membuat suatu perkumpulan yang disebut dengan Wali Sembilan, Wali Songo. Ya kan? Sejarah kan ya, Wali Songo. Sehingga antara kesembilan wali tersebut itu berbagi tugas. Ya bagian tasawufna, ya bagian fikihna, oh mana mah bagian akidahna, oh mana mah bagian kesenianana gitu. Oh mana mah bagian di bidang militer, bagi-bagi. Oh iya mah bagian politisi, nah bagian di ngurus kerajaan gitu kan. Ada Sunan Kota Raden Patah bagian jadi raja nah itu mah. Aya Sunan Kalijaga mah lewat kesenianana. Sunan Bonang lewat kesenianana. Aya anu lewat tasawufna, aya anu lewat tauhidna, anu lewat fikihna gitu. Sehingga semua segmen tabligh itu bisa tersampaikan. Oh, lamun hoyong tasawuf mah kan ieu. Oh, lamun hoyong fikih mah belajar kan ieu. Berbagi tugas. Nah, sekarang pun bisa. Lamun jang bagian kerasna misalkan, lamun kanu perlu keras kudu aya. Anu jang lemah lembutna oge kudu aya kudu bagian lemah lembutna gitu. Ayeuna pilaku ayeuna ka militer misalkan lemah lembut kan militer mah biasa lagi nah gitunya. Jadi ada pembagian tugas antara mubalik yang satu dengan mubalik yang lain. Ayeuna kan aya Dewan Dakwah Indonesia gitu. Apakah bagus itu ada perkumpulan para mubalik. Saya nama komo lamun aya kurikulumna gitu kan. Ada kurikulum para mubalik sehingga Rajab ayeuna kudu menyampaikan naon, Rajab kemah kudu menyampaikan naon, Maulud ayeuna kudu menyampaikan naon, Maulud ke kudu menyampaikan naon. Jelas. Lah Rajab tadi kemarin eta Rajab ayeuna nu ieu deui gitu kan. Padahal Islam teh bosan acan-acan eta wae eueuh gitu ajaran Islam teh eta nah gitu kan. Nah, maka bagus kalau misalkan ada apa? Ada target-target tertentu yang dibuat oleh para mubalik sehingga sasaran dakwah, sasaran tabligh itu akan tersentuh semuanya. Nah, selanjutnya di sini akan disampaikan ciri-ciri umat yang memiliki jati diri yang mantap. Ketika sasaran tabligh sudah tersasar semuanya, maka nanti akan melahirkan umat yang memiliki jati diri yang bagus. Di antaranya umat yang memiliki jati diri yang mantap itu kepribadian umat yang menjadi teguh, kokoh, kuat serta seimbang capaian lahir batin dunia dan akhirat sekaligus terpadu iman takwa baik amal ibadahnya serta santun akhlaknya atau syamil dan kafah. Yang kedua pola hidupnya selalu menebar kedamaian untuk semua, tegak lurus di atas kebenaran dan keadilan serta bersemangat dalam menerapkan ajaran Islam. Jadi masjid ge rame diparake ibadah gitu. Lamun itu kan tanda semangatnya. Semangat waktu berjamaah araya di masjid berarti orang dinya semangat untuk mengamalkan ajaran agamanya. Beda lamun masjid mah aya tapi nuka masjidna langka, masjid agenan bulukan gitu. Berarti eta mah orang dinya semangat untuk beribadahna masih kurang, itu perlu ditablighan deui. Mengedepankan model atau pola tabligh yang bernapaskan bil hikmah wal mau'idatil hasanah, bijak, beradab, modern. Adapun tata caranya yaitu tindakan nyata bil lisan wal hal. Artinya ketika menyampaikan dengan lisan berarti harus dengan perbuatannya. Contoh misalkan begini. Ketika mubalik menyampaikan tentang keutamaan salat berjamaah, berarti mubalik kudu pangrajina naon? Salat berjamaah. Itu kan dengan uswah, dengan contoh gitu. Tapi beda kalau sini, mubalik itu temanya adalah menyampaikan keutamaan salat berjamaah tabligh. Karena bikin ke jam 2 penting isuk-isuk mubalik aya keneh dur subuh kaberangan sararea. Itu kan mubalik itu contoh. Jadi harusnya si mubalik itu
dia menyampaikan risalah Islam itu bukan hanya dengan lisan tetapi dengan bilhal, yaitu dengan uswah, dengan contoh yang baik dan manajemen yang baik. Selanjutnya yang terakhir, peragaan atau praktek bertabligh. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Pertama, tahap persiapan. Kalau kita ingin bertabligh, rujuklah dan pelajari materi tabligh agar sesuai dengan kebutuhan atau jemaah atau audien. Berarti memeh tabligh teh siapkan heula naonna materi, nah gitu. Siapkan dulu materinya. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Nah, dalam tahap pelaksanaan di sini sejalan dengan ciri-ciri masyarakat modern, maka informasi yang disampaikan harus praktis, singkat, dan serba cepat, dengan cepat mengedepankan bahasa yang sederhana, mengajak jemaah berdiskusi, dan mengandalkan logika dan akal sehat, melibatkan juga mata hati, serta menghindari gaya yang menggurui, menekan, apalagi memaksa. Nah, tadi sudah disampaikan. Pokoknya dalam hal melaksanakan tabligh, usahakan kita sampaikan dengan bahasa-bahasa yang baik, hindari menggurui, buka diskusi. Artinya si jemaah boleh mengajukan pertanyaan dan kita jawab. Atau kalaupun kita tidak bisa menjawab, kita bisa lempar, barangkali jemaah lain ada yang bisa menjawab. Itu dibuka buka forum diskusi dalam hal menyampaikan. Kemudian yang ketiga ada tahap konsolidasi. Kalau tahap konsolidasi itu ada RTL, rencana tindak lanjut. Lamun tos tabligh teh harus ada tindak lanjutnya. Misalkan tadi menyampaikan tentang apa? Tentang keutamaan berjamaah. Nah, rencana tindak lanjutnya apa? Apakah misalkan akan di absen setiap berjamaah misalkan di daerah teh gitu kan. Itu harus ada rencana tindak lanjutnya sehingga setelah selesai tabligh maka ayat urutna ayat tapakna tina teh tina tabligh teh bukan hanya tontonan belaka. Lamun tadi namanya digelar tabligh akbar orang di antara berjamaah, setelah tabligh akbar dengan materi keutamaan sholat berjamaah jadi rajin berjamaah. Nah, itu. Jadi harus ada RTL-nya atau rencana tindak lanjut sehingga kegiatan tabligh tidak sia-sia. Selesai masalah tabligh, kemudian masalah dakwah. Itu saja untuk hari ini. Karena hari ini kita masih dalam suasana tatap muka terbatas sehingga jamnya pun dibatasi dan jam 7 ya, ingat jam 7.00 itu harus sudah di kelas. Berarti sebelum jam 7.00 harus sudah datang di lingkungan sekolah. Terkait jam 8 mesumpingnya. Sabab tahu upacara ya nama. Untuk upacara di jam 7 itu langsung belajar. Itu saja kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.